Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, semoga pada hari ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Sebelum kita masuk pembelajaran tersebut, marilah kita berdoa bersama. Iringi doa yang Bapak bacakan. Lihat di dan video ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini, Allah memudahkan kita untuk mempelajari materi pendidikan Islam pada hari ini. Dan anak-anak Bapak memperoleh keberkahan ilmu, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelas 1 hari ini kita akan belajar mengenai bersih itu sehat. Nah, dengan KD pembelajaran KD 3.11 memahami tata cara bersuci. Nah, ini masih melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, mudah-mudahan anak-anak Bapak masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu membahas tentang pengertian bersuci itu apa, dan yang keduanya macam-macam cara bersuci tersebut. Nah, kemarin itu sudah kita pelajari ya. Nah, dimaksud dengan bersuci itu masih ingat kan? Yaitu membersihkan diri dari kotoran dan najis. Nah, itu yang dikatakan bersuci. Macam-macamnya kemarin juga kita telah pelajari. Ada dengan cara beristinja dan ada dengan cara mandi. Nah, makanya pembelajaran kita pada hari ini membahas mengenai yang pertama menjelaskan tata cara mandi, yang kedua ialah menjelaskan tata cara istinja itu. Nah, mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa pula memahami materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan. Sebelum masuk kepada materi tersebut, Bapak mau tes dulu seberapa tahu anak-anak Bapak mengenai materi yang kemarin dan materi hari ini. Soal pertama, Ridho pulang bermain bola kaki, semua badannya kotor. Yang harus dilakukan Ridho adalah A. Duduk santai, B. Memanggil ibu, C. Mandi. Silahkan dijawab. Yang sudah jawab, kita lihat jawaban yang benar. Apakah A? Tidak. Apakah B? Tidak. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu mandi. Kita lanjut soal kedua. Setelah buang air kecil, yang harus kita lakukan adalah titik-titik. A. Mandi, B. Istinja, C. Keluar WC. Ayo silakan anak-anak Bapak jawab ya. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu istinja. Nah, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu prioritas kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yang kita bahas yang pertama adalah mengenai mandi. Caranya bagaimana? Kemudian yang kita bahas adalah tentang istinja, yaitu cara-cara beristinja atau cebok ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai mandi dulu ya anak-anak Bapak. Mandi itu apa sih? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, penjelasan tentang mandi itu sebagai berikut. Mandi adalah membersihkan seluruh badan kita ini, mulai dari kepala sampai kepada ujung kaki,
Apa yang kita bersihkan? Yaitu kotoran yang menempel dalam badan kita. Itu yang dimaksud dengan mandi. Lalu bagaimana cara mandi itu, Pak? Ya, cara mandi itu ada beberapa cara yang harus kita lakukan dengan urutan. Yang pertama, tata cara mandi itu ialah membaca bismillah. Sebelum kita mandi, kita harus membaca bismillah. Namun baca bismillahnya, karena kita berada dalam WC atau dalam kamar mandi, baca bismillahnya di dalam hati. Kenapa kita harus baca bismillah? Agar mandi kita diberkahi Allah dan terhindar dari gangguan syaitan. Oke, anak Bapak, berarti cara mandi yang pertama ialah membaca bismillah di dalam hati. Oke, kita lanjutkan. Cara yang kedua ialah dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Yaitu air itu kita ambil dengan gayung, kemudian kita siramkan ke seluruh tubuh kita. Mulai dari ujung rambut kita ini, kepala kita, sampai ujung kaki, basah dengan air. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah dengan membersihkan badan kita, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Yaitu menggunakan sabun boleh, menggunakan sampo boleh, terserah apa yang kita gunakan untuk membersihkan badan kita mulai dari kepala ini sampai ke ujung kaki. Kita bersihkan dulu. Setelah bersih, apa yang kita lakukan? Yaitu kita siram kembali dengan air sampai badan kita itu benar-benar bersih. Ya. Nah, dalam hal ini kita jangan lupa juga menggosok gigi agar gigi kita selalu terawat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan ialah setelah mandi, yaitu mengeringkan badan dengan handuk. Kita keringkan kepala kita, rambut kita, badan kita semuanya, kita keringkan dengan handuk. Agar nanti ketika memakai baju kita tidak basah oleh air bekas kita mandi. Nah, setelah kita keringkan badan, kita membaca Alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Kita sudah selesai mandi dengan aman, dengan tenang, dan dengan sempurna. Maka kita bacakan Alhamdulillah. Nah, itulah anak-anak Bapak cara-cara mandi. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu tentang tata cara beristinja. Bagaimana caranya beristinja atau cebok ini? Nah, kita bahas ya. Nah, sebelum kita masuk tata cara istinja, kita tentu harus tahu dulu apa itu istinja. Apa istinja? Istinja adalah membersihkan kubul dan dubur dari kotoran dan najis setelah kencing dan buang air besar. Kalau anak-anak Bapak setelah kencingnya itu harus dibersihkan. Tempat keluar kencing itu harus dibersihkan. Itu namanya kubul. Ya, harus dibersihkan sampai bersih. Dan membersihkan tempat kencing tersebut, keluar kencing tersebut, dinamakan dengan istinja. Kalau siap BAB, buang air besar, kita juga harus beristinja. Kita membersihkannya sampai bersih. Agar kita terhindar dari kotoran dan najis. Nah, seperti itu anak-anak Bapak ya. Nah, itu yang dikatakan dengan istinja. Lalu bagaimana cara istinja itu? Cara istinja itu ialah yang pertama, tangan kanan menyiramkan air ke kubul atau dubur. Ke tempat keluar kencing tadi kita siramkan dengan tangan kita air. Kemudian tangan kiri yang keduanya membersihkan kubul atau dubur sampai bersih. Kita bersihkan sehingga terasa kesat atau tidak ada licin-licin lagi tempat keluar kencing kita. Tidak ada terasa licin-licin lagi tempat keluar BAB kita. Kalau sudah terasa kesat dan sudah dianggap bersih, maka istinja kita selesai. Ingat ya, tangan kanan menyiramkan air,
tangan kiri membersihkan tempat keluar kencing dan tempat keluar BAB kita sampai bersih. Itulah yang dimaksud istinja dan itulah cara beristinja. Oke, anak-anak Bapak kelas 1 yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sudah paham sampai di sini ya. Nah, kemudian jika air tidak ada untuk beristinja, apa yang kita lakukan? Tadi kan beristinja dengan air ya, membersihkannya. Kalau nggak ada, dengan apa kita beristinja? Boleh menggunakan batu, boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan daun kering. Nah, ini bisa kita gunakan untuk beristinja sebagai pengganti dari air. Nah, paham anak-anak Bapak ya? Kalau nggak ada air, nggak beristinja. Oh, jangan. Masih bisa menggunakan batu, masih bisa menggunakan tisu, dan masih bisa menggunakan daun. Nah, itulah pembelajaran kita anak-anak Bapak mengenai cara mandi, cara istinja. Nah, saat ini silakan kalian jawab soal berikut. Nomor 1, membersihkan kotoran dari semua badan adalah pengertian dari A. Istinja, B. Mandi, C. Gosok gigi. Silakan jawab. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang kita baca ketika mau mandi? A. Alhamdulillah, B. A'udzubillah, C. Bismillah. Ya, silakan kamu jawab ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Membersihkan kotoran dan najis setelah kencing dinamakan A. Istinja, B. Mandi, C. Wudhu. Ya, silakan dijawab. Sudah? Lanjut nomor 4. Jika air tidak ada, apa yang bisa kita pakai untuk beristinja? Oke. Sudah selesai? Itu jawabannya ya. Ada A. Batu, B. Plastik, C. Kuas cat. Ya, kita lanjut soal nomor 5. Apa yang kita baca setelah selesai mandi? A. Bismillah, B. Alhamdulillah, C. A'udzubillah. Sudah dijawab anak-anak Bapak? Nah, berarti yang sudah selesai menjawab, silahkan kirim jawabannya di kolom komentar, boleh. Ke WA Bapak juga boleh. Nanti akan kita nilai berapa betulnya dan berapa salahnya. Oke, anak-anak Bapak semuanya, untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai ke tahap-tahap akhir, sudah menjawab soal ya. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya, Bapak tahap berikutnya akan menampilkan sebuah video tentang tata cara mandi. Ya, sebelum itu silakan dukung channel Bapak ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian kamu like dan kamu share ke teman-temannya agar teman-teman kamu juga mengetahui dan bisa memahami materi hari ini. Nah, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak yang telah mengklik tombol subscribe, mengklik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video baru dari Bapak, yang telah mengklik like dan men-share video ini ke teman-temannya. Nah, silakan anak-anak Bapak lihat video animasi berikut. Halo sahabat Bloom, bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini Bloom bersama Tony akan mengajak kalian untuk belajar mandi sendiri. Setelah bangun tidur, Tony bersiap-siap untuk mandi. Ambil handuk, kemudian menuju ke kamar mandi. Letakkan handuk
buka baju, buka celana, basuhi tubuh dengan air bersih. Ambil sampo dan basuhi pada bagian rambut. Pijat dengan lembut ya. Basuhi kepala dengan air bersih. Ambil sabun dan basuhi pada seluruh bagian tubuh. Basuhi tubuh dengan air bersih. Kumur-kumur dengan air bersih. Kemudian ambil sikat gigi dan pasta gigi. Gosokkan pada gigi. Lalu kumur-kumur lagi untuk membersihkannya. Setelah selesai, ambil handuk. Usapkan pada bagian kepala dan bagian tubuh. Yeay, selesai! Nah, itu dia adik-adik tata cara mandi sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Oke, anak-anak Bapak semuanya, tadi kamu sudah menonton tentang video animasi karya dari Bloom ya, tentang cara mandi sendiri. Mudah-mudahan setelah belajar hari ini kamu sudah bisa mandi sendiri, kamu sudah bisa beristinja sendiri dan melakukannya dengan baik serta sempurna. Jangan lupa ya, dukung juga channel dari Bloom dengan channelnya Bloom Edukasi. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya atas segala perhatiannya. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan yaitu mengenai kisah-kisah Nabi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.